Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 7 April 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kisah nyata biasanya lebih berbicara dari teori. Dua orang perempuan, Susana dan perempuan penghibur, dituduh berzina. Bagi keduanya terbuka kemungkinan diselamatkan tanpa mengurangi beratnya dosa. Yang jelas pengampunan dari pihak Tuhan mengungguli penalaran insani. Pesan Yesus masih menggema bagi kita. Barang siapa tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan cinta kasih-Mu yang agung, kami Kau perkaya dengan berbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa menuju hidup baru dan menjadi layak untuk kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, warta sukacita Injil membuat kita bahagia karena setiap orang yang berdosa datang kepada Yesus menerima
belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus bersabda kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pengampunan adalah peneguhan bahwa dia yang berdosa pun masih bisa belajar untuk hidup baik. Tidak ada kata terlambat. Terlambat bila sudah meninggal belum sempat bertobat. Pengampunan menjadi tanda nyata bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita, tidak menyalahkan, tidak menghakimi. Ia memberi kesempatan untuk bangkit dan berbenah diri. Pengampunan Tuhan bukti nyata cinta kasih-Nya yang total pada kita. Sebab cinta kasih sejati mewujud dalam pengampunan. Jikalau kita berani hidup menderita dalam Yesus, maka kita pun akan dipermuliakan di dalam Kristus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau menguatkan kami dengan sakramen-Mu. Semoga berkat dayanya kami selalu Kau bersihkan dari kebiasaan buruk dan Kau jadikan sanggup mengikuti jejak Kristus, sehingga kami dengan mantap menuju kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.